Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, jumpa lagi dengan saya Wa'ngah. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai kehendak Allah yang dilupakan. Baiklah, mari kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, kehendak Allah yang dilupakan. Mungkin ini barangkali agak berlawanan dengan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama ini. Nah, kita pahami dulu apa itu kehendak. Kehendak dalam bahasa Indonesia secara umum yang kita pahami berarti adalah satu keinginan ataupun kemauan ataupun kekuasaan terhadap sesuatu. Itu yang sering kita lihat kalau di dalam literatur yang ada. Tetapi jauh dari itu, kehendak yang dimaksud di sini kalau kita kaitkan di dalam Al-Quran, maka itu asal katanya itu adalah qadara yaqdiru, artinya satu kehendak atau maha berkehendak. Dan kehendak di sini bukan berarti seperti kehendak kita sebagai manusia, tetapi di sini adalah kehendak yang Allah maksud. Nah, di dalam surat Al-Fatihah juga sudah Allah sebutkan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini kita berbicara masalah kehendak, maka tentu ada kaitannya dengan takdir manusia. Nah, takdir manusia itu kan Allah simpan, atau keputusan Allah itu Allah tutup rapat-rapat di dalam satu tempat. Kalau kita bilanglah di dalam Bismillah itu di dalam rahim. Siapa yang memahami apa ilmu rahim tersebut ya? Artinya apa? Seluruh perjalanan manusia sebelum dia dicipta sampai dia diciptakan sampai dia lahir ke dunia, artinya di situ Allah sudah meletakkan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh si hamba. Nah, disinilah yang banyak mungkin barangkali terlupakan sama kita sebagai manusia ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Allah. Allah itu kan yang sering kita dengar, yang sering kita baca berarti adalah isim atau nama. Dan tentu kalau bicara dengan Allah berarti kan itu ada kaitannya dengan gaib. Allah itu gaib dan Allah itu juga johir. Cuma kan kemampuan kita di dalam taruhlah kata orang mendeteksi ya. Padahal kita bilang mengenal gitu. Susah kita mengenalnya mana yang johir dan mana juga yang batin di sini ya. Nah, sahabat Taubi, lantas kehendak Allah itu secara ini ya dalam Al-Quran disebutkan bahwa segala apapun yang ada, kejadian apapun itu semuanya berdasarkan atas kehendak Allah. Nah, sahabat Taubi, lantas kenapa kita harus mengenal kehendak Allah ini? Nah, yang pertama yang menyebabkan kita mesti mengenal kehendak Allah itu adalah bahwasanya manusia di dalam segala urusannya dalam kehidupannya, baik bertata krama, kita bilanglah kalau seorang guru mengajar atau seorang pekerja dan lain sebagainya, hampir keseluruhannya tidak menyertakan Allah di dalamnya. Atau mungkin pun kalau mungkin ingat gitu, udah selesai Allahu Akbar gitu, lupa aku tadi sama Allah gitu ya. Tetap memang ada di situ, tapi di awalnya itu kan sudah terlewat. Artinya kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia itu sudah dilewatkannya. Itulah kenapa si manusia mesti mengenal kehendak Allah. Yang kedua,
manusia selalu beranggapan bahwa apapun yang dilakukannya semuanya berasal dari hasil usahanya sendiri. Nah, ini yang jadi masalah yang paling besar di dalam kehidupan kita ini. Dengan satu kata mungkin barangkali ya, menggantikan tugas Allah menjadikan dirinya sebagai Tuhan di situ ya, karena tidak memahami betul apa kehendak Allah di dalamnya. Nah, sahabat Tobi, lantas bagaimanakah solusi yang mesti kita lakukan situ ya? Ini yang namanya solusi bisa berbeda antara satu dengan yang lain ya. Kita harus paham betul bahwasanya yang kita sampaikan itu pada kesempatan kali ini mungkin barangkali hanya sebagian yang memudahkan, bukan berarti yang paling utama, tidak ya. Tapi ini adalah memudahkan kita. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Berarti kehendak Allah itu sebelum ada segala sesuatu, kehendaknya itu sudah ada, dia yang berkehendak. Kehendak yang dimaksud di sini tidak sama dengan kehendaknya si manusia. Mungkin kalau si manusia itu kehendaknya apa? Yang enak-enak wak ya. Nah, janganlah ada yang susah gitu kan. Pasti itu kehendak kita sebagai manusia. Padahal yang enak-enak, yang membahagiakan itu belum tentu menjadi yang terbaik, belum tentu menjadi apa yang menjadi keputusan Allah di dalamnya ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya manusia itu berasal dari tanah, tetapi masih juga bersikap sombong manusia itu. Pernah terjadi nggak? Pernah. Kalau nggak terjadi nggak mungkin Allah menyampaikan demikian. Contoh macam Fir'aun, betapa kekuatannya itu sangat luar biasa. Allah berikan kemuliaan, keberkahan di situ. Kita bilanglah keberkahan dulu awalnya ya. Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun, tetapi dia tetap mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Ketika Allah memberikan kekuasaan yang sangat luar biasa kepada Fir'aun. Begitu juga Qorun, ketika diberikan harta yang melimpah, dia mengatakan, ini dari hasil usahaku loh gitu. Nah, di situ Allah diletakkan di mana pada posisi itu. Nah, semuanya itu Allah berikan gambaran kepada manusia supaya manusia itu kembali ingat bahwasanya dia itu adalah sudah ditetapkan baginya seluruh langkah rezeki pertemuan maut yang ada di dalam dirinya. Tapi gitu pun masih enak juga sombongnya di situ ya. Artinya menikmati kesombong dengan ketidaktahuan di situ ya. Nah, sahabat Tobi, yang berikutnya adalah bahwasanya manusia itu Allah berikan kesempatan yang sama. Kesempatan itu tetap Allah berikan kepada manusia untuk memahami kehendak Allah yang ditetapkan padanya. Tentu kita tidak bisa hanya menunggu aja ya, adalah menunggu kehendak Allah gitu aja kan nggak bisa. Tentu kita harus menggunakan segala kemampuan yang diberikan Allah juga kepada kita. Allah memberikan tenaga kepada kita, Allah memberikan pikiran kepada kita, Allah memberikan akal kepada kita, dan selalu disinggung-singgung Allah. Artinya gunakanlah pikiran, gunakanlah akal, bertemulah dengan orang-orang yang betul paham dengan kehendak Allah, takdir yang telah Allah tetapkan. Nah, yang berikutnya adalah ternyata menyertakan Allah di dalam segala urusan itu sangat susah. Bukankah Allah sudah bilang, segala sesuatu kalau tidak ada di situ sebutan Allah, maka dia akan batal. Nggak ada gunanya, sia-sia gitu. Padahal setiap hari kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi gitu pun, sesederhana itu pun kita masih tetap anggap remeh dengan kalimat itu ya. Padahal itu adalah sebagai kuncian. Ada namanya kunci utama dan tentu ada juga namanya kunci alam semesta. Udah lengkap di situ. Betapa mudahnya gitu. Tapi memang dasar memang kita di situ adalah kesombongan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih enak ketimbang dengan apa yang dimaunya Allah, dikehendaknya Allah. Nah, sahabat Tobi, karena memang kita tidak mengenal dengan ilmu takdir yang Allah tetapkan kepada kita, maka mestilah kita tetap belajar dan tetap belajar berdoa kepada Allah, kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau sudah ada petunjuk ya diikuti gitu kan. Ini kadang nanti udah ada petunjuk, aku udah tahu kok, udah selesai amalkan. Nggak bisa sampai di situ. Petunjuk dari Tuhan itu tidak pernah akan habis. Sampai kapanpun petunjuk Allah itu akan tetap bergulir. Nah, sahabat Tobi,
Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, segala apapun yang ada semuanya pasti atas kehendak Allah. Maka mestilah kita minta tolong kepadanya. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau tidak di situ ya. Kemudian yang kedua, mengenal diri bahwa manusia berasal dari tanah dan menggunakan kesempatan untuk belajar mengenal kehendak Allah. Karena memang kita udah dari yang hina gitu ya, tentu kita harus mendekati yang maha mulia, yang maha berkehendak. Kemudian yang ketiga, menyertakan Allah dalam segala urusan di dalam hidup itu merupakan satu kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh manusia. Sahabat Tobi, tentunya segala apapun yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentulah tidak bisa mewakili atas kehendak Allah, tidak ya. Tentu ini hanya semata-mata untuk memudahkan kita untuk mengenal kehendak Allah. Sahabat Tobi, segala silaf kata dalam penyampaian pada kesempatan kali ini mohon kiranya untuk dimaafkan, dan kepada Allah juga kita minta tolong dan minta ampun. Marilah kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.